Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Ya. Luar biasa? Ya. Nah, kita bertemu kembali lagi di sekolah minggu pada pagi hari ini ya adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan supaya Tuhan memimpin kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan, sehingga Tuhan izinkan kami untuk bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami agar kami bersemangat dan bersukacita bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah doa ini kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita hari ini ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak sih siapa yang menciptakan bunga? Siapa ya adik-adik? Siapa ayo? Benar, Tuhan Yesus. Kalau yang menciptakan pohon? Ya, sama juga, itu juga Tuhan Yesus. Nah, Kak Arum mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan dengan menyebutkan beberapa ciptaan Tuhan. Nah, nanti kita akan menyebutkan secara berurutan ya adik-adik. Yang pertama, bunga. Yang kedua, pohon. Yang ketiga, bulan. Yang keempat, bintang. Yang kelima, ikan. Dan yang keenam, burung. Nah, ayo adik-adik, kita mau pujikan siapa buat bunga. Siapa buat bunga, saya tidak bisa. Siapa buat bunga, hanya Tuhan saja. Siapa buat pohon, saya tidak bisa. Siapa buat pohon, hanya Tuhan saja. Nah, ini bulan dan bintang ya adik-adik. Siapa buat bulan, saya tidak bisa. Siapa buat bulan, hanya Tuhan saja. Siapa buat bintang, saya tidak bisa. Siapa buat bintang, hanya Tuhan saja. Selanjutnya apa adik-adik? Ikan dan burung. Siapa buat ikan, saya tidak bisa. Siapa buat ikan, hanya Tuhan saja. Siapa buat burung, saya tidak bisa. Siapa buat burung, hanya Tuhan saja. Nah, adik-adik, kita sudah pujikan tadi beberapa ciptaan Tuhan. Ampun, luar biasa sekali ya adik-adik ciptaan Tuhan Yesus itu. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus menjaga dan merawat ciptaan Tuhan itu ya adik-adik. Nah, ada beberapa perumpamaan nih adik-adik. Adik-adik lihat ada seekor kucing. Nah, kucing itu mencuri ikan punyanya adik-adik. Nah, adik-adik merasa jengkel sekali karena kucing itu mencuri ikannya adik. Nah, tiba-tiba adik-adik mengambil sendal lalu melempar kucing itu. Wah, kira-kira perbuatan adik-adik ini apakah menjaga ciptaan Tuhan? Nah,
Tidak ya adik-adik. Adik-adik tidak harus memukul kucing tadi. Adik-adik cukup mengusirnya saja, karena dengan adik-adik memukul kucingnya tadi itu sama saja adik menyakiti ciptaan Tuhan. Nah, kemudian nih ada lagi adik-adik. Suatu hari adik-adik jalan-jalan ke taman bunga. Nah, adik-adik melihat ada bunga yang bagus, indah dan cantik sekali. Nah, adik-adik iseng nih, adik-adik metik bunganya. Aduh, adik-adik kira-kira benar nggak sih kalau misalnya adik metik bunganya? Salah ya adik-adik. Adik-adik biarkan saja bunga itu tumbuh di tangkainya, karena kalau adik petik bunganya itu bisa merusak keindahannya ya adik-adik. Biarkan saja bunga itu tetap tumbuh supaya kita dan semua orang yang lewat-lewat di taman bisa melihat keindahan dan kecantikan bunga ini. Nah adik-adik, ada satu cerita lagi nih adik-adik. Adik-adik lagi menikmati susu kotak nih. Adik-adik habiskan tuh susu kotaknya. Terus tiba-tiba setelah susu kotaknya habis, adik buang bungkusnya. Adik buang gitu aja. Adik buang sembarangan gitu aja. Itu juga tidak baik ya adik-adik. Itu namanya adik-adik mengotori lingkungan sekitar. Nah, kalau begitu buang sampah di mana ya adik-adik? Ayo di mana? Benar banget. Kalau adik mau buang sampah itu ya di tempat sampah. Nah, menjaga kebersihan itu juga salah satu cara kita untuk menjaga ciptaan Tuhan ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau pujikan Tuhan menciptakan alam semesta. Menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan terang, Dia ciptakan langit, Dia ciptakan datang dan lautan. Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Kayaknya ya adik. Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan terang, Dia ciptakan langit, Dia ciptakan daratan dan lautan. Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Dia
Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik siapkan Alkitab adik-adik. Kita juga mau siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan dan supaya Tuhan juga mampukan kita untuk bisa menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau pujikan terlebih dahulu semesta bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga dan mekar, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekar, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Ya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Yuk sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami bisa sekolah minggu lagi. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami boleh mengerti isi firman Tuhan, isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini temanya adalah mengasihi alam ciptaan Tuhan. Yang diambil dari Kejadian, pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai 17. Ibu Yulia akan membacakannya secara cepat, nanti anak-anak akan membaca pelan-pelan dan direnungkan kembali. Oke? Kejadian 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-17 demikian. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya.
dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang: Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat yang ke-16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, anak-anak, kita mengingat kembali ya tentang penciptaan yang kemarin minggu-minggu lalu kita belajar. Tuhan menciptakan semuanya sungguh amat baik dan sungguh indah. Apalagi Tuhan menciptakan taman untuk menempatkan manusia, Adam dan Hawa, yaitu di Taman Eden. Taman Eden sungguh taman yang indah, taman yang subur. Digambarkan apa? Ada sungai, suatu sungai induknya, dan ada 4 cabangnya. Nah, 4 cabang yang mengelilingi sungai itu. Wah, artinya tanah itu benar-benar subur, karena sungai itu melambangkan kesuburan tanah. Yang di sebelah-sebelahnya sungai kalau ditanami macam-macam pasti akan tumbuh, karena sungai melambangkan kehidupan. Nah, anak-anak, Tuhan memiliki maksud dan tujuan ketika Tuhan menciptakan manusia. Apakah itu? Allah mempunyai kehendak untuk manusia sebagai ciptaannya itu yang pertama, untuk taat kepada perintahnya. Oh, Tuhan memberikan perintah loh ketika Tuhan menciptakan manusia di tengah-tengah Taman Eden itu. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oh, Tuhan itu ketika menciptakan manusia bukan terus manusianya itu santai-santai, enak-enakan aja, leha-leha aja. Oh enggak cuma ongkang-ongkang kaki aja. Oh enggak begitu. Tetapi Tuhan memberikan mandat, Tuhan memberikan tugas, yaitu manusia mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Itu sebuah perintah. Manusia diperintahkan untuk bekerja. Jadi kalau ada yang bermalas-malasan, itu salah. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah memberikan perintah untuk manusia bekerja, mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Kemudian yang kedua, Allah memiliki kehendak untuk menghormati hal-hal yang dipertahankan sebagai milik Allah. Apakah itu? Tuhan memberikan perintah untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Oh, itu bukan semata-mata hanya moral yang baik dan yang jahat, bukan. Itu sebuah kemahatauan waktu itu. Yang artinya manusia tahu yang baik dan yang jahat. Itu adalah milik Allah, yang seharusnya manusia patuh dan taat kepada perintah Allah untuk tidak memakannya. Karena itu milik Allah. Ketika manusia itu mengambil buah pengetahuan yang baik, berarti manusia itu merampas apa yang menjadi hak milik Allah. Manusia itu melangkahi apa yang menjadi haknya Allah. Disitulah manusia berbuat dosa, yaitu tidak menuruti perintah Allah. Nah, anak-anak, ketika manusia jatuh dalam dosa, relasi manusia dengan Allah itu rusak. Relasi manusia dengan manusia rusak. Adam dan Hawa rusak relasinya. Kenapa? Adam menyalahkan Hawa. Itu sangat-sangat menyakitkan. Tetapi karena dosa, manusia saling menyakiti. Manusia jadi saling menyalahkan. Relasi dengan alam juga rusak. Kecenderungan manusia adalah merusak alam sekarang ini, bukan? Nah, anak-anak, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita diubahkan, kita dipulihkan untuk kita menjadi anak-anak Allah yang bertanggung jawab,
yang dipulihkan, memulihkan relasi antara manusia dengan Allah, manusia dengan orang lain, dan termasuk manusia dengan alam. Bagaimana wujud salah satunya? Cara yang paling sederhana yang kita temui untuk melestarikan alam adalah menghemat. Apa saja yang perlu dihemat? Pertama, menghemat air. Iya, air itu jangan dibuang-buang, jangan dipakai sembarangan. Keran kalau sudah dinyalakan, dipakai, ditutup kembali. Jangan kita membiarkan air mengalir dengan percuma. Oh, itu salah satu bentuk kita melestarikan alam. Kita juga dengan cara menghemat kertas. Nah, ini sering sekali kita temui ya. Kalau kertas-kertas itu contohnya apa? Kalau kita ngeprint terus salah, terus langsung kita buang aja. Oh, jangan begitu anak-anak. Kalau Ibu Yulia sendiri juga berusaha menerapkan untuk melestarikan alam dengan cara gimana? Kalau Ibu Yulia salah ngeprint, kalau print kan yang salah kan bagian halaman depan. Yang bagian belakang kan masih putih kan. Kita masih bisa kalau catat-catat sesuatu masih bisa pakai kertas yang misprint tadi. Bisa juga dipakai apa? Oh, Ibu Yulia tuh punya anak kecil, umur 2 tahun. Nah, L itu masih belum tahu untuk menggambar dengan yang benar-benar bagus. Dia masih suka coret-coret aja. Nah, Ibu Yulia pakai tuh kertas yang salah ngeprint, halaman sebaliknya yang masih putih, bisa dipakai untuk L coret-coret. Dia masih seneng-seneng aja. Nah, itu menghemat kertas. Kemudian apa? Menghemat plastik. Menghemat plastik. Untuk plastik-plastik yang masih bersih, itu masih bisa digunakan kembali. Tentu saja yang bukan berminyak makanan atau kalau yang berminyak bisa dipakai untuk sampah. Kalau yang bersih masih bisa dipakai kembali. Nah, ini menghemat air, menghemat kertas. Oh, kertas itu kan dipakainya diproduksi dari pohon. Jadi kalau kita menggunakan kertas sembarangan, kita juga menebang pohon dengan percuma. Itu tidak boleh. Menghemat plastik, karena plastik itu sulit untuk didaur ulang. Nah, menghemat itu bukan hanya masalah rupiahnya. Oh, kalau untuk rupiah ya anak-anak, plastik itu loh, seplastik gepok ini 5.000 rupiah. Kertas juga, kertas bisa murah kok. Satu lembar berapa sih? Paling cuma 100-200. Bukan masalah rupiahnya, tetapi masalah kita bertanggung jawab kepada Tuhan untuk melestarikan alam. Kemudian apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini sering sekali. Banyak orang membuat sampah yang itu sembarangan aja. Ada yang waktu makan di jalan terus dibuang begitu saja di jalanan. Oh, begitukah orang yang percaya, yang sudah bertobat, yang sudah diselamatkan Tuhan? Oh, tidak boleh begitu. Manusia yang sudah dipulihkan harus menjaga alam. Relasi dengan alam harus dipulihkan. Membuang sampah pada tempatnya. Kalau ketemu sampah bisa dipungut, dikembalikan ke tempat sampah. Itu termasuk bentuk kita untuk melestarikan alam. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Kalau sekarang tempat sampah itu dipisah-pisah. Sampah yang bisa didaur ulang sendiri, sampah yang plastik yang sulit didaur ulang sendiri. Ibu Yulia juga di rumah menerapkan hal itu. Kalau sampah-sampah plastik, sampah-sampah kertas, sampah-sampah botol, biasanya yang sulit didaur ulang ya, yang botol sama yang plastik itu Ibu Yulia sendirikan buangnya. Jadi ketika nanti ada pemungut sampah, dia bisa ambil dan disendirikan untuk didaur ulang kembali, disetor kepada bank sampah namanya. Nah, yang bisa didaur ulang disendirikan, sampah makanan disendirikan. Jadi kalau Ibu Yulia biasanya sampah makanan, sampah kertas, dan sampah plastik disendirikan masing-masing. Supaya nanti yang memungut sampah ini bisa nanti diserahkan kepada bank sampah. Dan bisa didaur ulang dengan lebih baik lagi. Sepele anak-anak.
Tapi bukan masalah sepelenya, bukan masalah rupiahnya. Tapi masalahnya adalah bagaimana sikap hati kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena kita adalah manusia, orang-orang percaya yang sudah bertobat. Dan kita mau untuk relasi kita dengan alam juga dipulihkan. Sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tuhan melihat sikap hati kita untuk kita melestarikan alam. Apa yang telah Tuhan percayakan pada kita, apa yang telah Tuhan ciptakan begitu indah. Kita punya mandat dan tugas untuk kita melestarikan alam ciptaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur kami ditegur kembali untuk kami merawat, melestarikan, memelihara alam ciptaan Tuhan ini. Sebagaimana kami bertanggung jawab kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah memberikan perintah untuk kami taat kepada perintah Tuhan sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan. Tuhan tolong kami yang kecil, anak-anak-Mu yang kecil ini mengerjakan hal-hal yang mungkin sepele. Tapi kami mau mengerjakannya dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan disenangkan melalui sikap hati kami ini. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, sekarang saatnya kita untuk aktivitas. Apa ya aktivitasnya sekarang? Kita mau memelihara ciptaan Tuhan. Contohnya, menyiram tanaman, buang sampah pada tempatnya, membersihkan tempat tinggal kita. Bisa, Mbak Abel akan melakukan contoh menyiram tanaman. Kita mau menyiram tanaman. Juga membuang sampah pada tempatnya. Buang di tempat sampah. Adik dapat kirim foto atau videonya di grup sekolah minggu setelah melakukan aktivitas memelihara ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah melakukan aktivitas. Sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta dan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih untuk tumbuhan, untuk binatang, untuk segala ciptaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, ajar kepada kami untuk memelihara ciptaan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami juga bersyukur kalau pandemi boleh mereda sehingga kami anak-anak-Mu dapat bersekolah di sekolah dengan tatap muka menemui teman-teman kami, guru-guru kami. Tuhan, kami juga bersyukur Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Di tengah pandemi, Engkau memberikan kesehatan sehingga kami tetap kuat dan dapat melakukan aktivitas kami. Tuhan, kami bersyukur untuk gereja yang boleh ada untuk kami dapat bersekolah minggu melalui online maupun onsite. Tuhan, kami juga mau serahkan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan berkati Bapak Jokowi dan jajarannya dalam memimpin negeri ini. Kami serahkan Tuhan doa yang jauh dari sempurna ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Silakan dihafalkan, kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.